Dia harusnya juga ikut ke aku lah kuliah, cuma ternyata dia berubah pikiran maunya di tempat lain akhirnya. Terus aku kayak, aku nggak bisa LDR. Nah terus kayak nggak bisa LDR, terus habis itu udah selesai. Gitu. Hai, kenalin nama aku Dwina dari film Ahlan Singapura, dan kali ini aku akan menjawab pertanyaan serba pertama. Pertama kali ikut casting 2019 kayaknya. Yang pertama, oh iya benar 2019, tapi aku di Singapura dulu. Habis itu kalau di Indonesia pertama kali juga di tahun yang sama, tapi untuk iklan. Iya. Udah lupa tapi casting iklan apa. Aku masih inget banget itu iklan pertama aku di sana. Aku jadi ekstras, itu buat Marina Bay Sands. Keren banget kan? Habis itu kalian harus tahu. Kalian harus tahu. Aku kan kerjaannya untuk kayak loncat-loncat aja kan, kayak wah loncat-loncat di pantai nih bos gitu kan, bola-bola. Ini iklan gimana ya? Coba deh, ini layar ya, ini layar. Nah, ini dua kayak keluarga lagi happy-happy di pantai. Nah, ini aku ada di sini. Aku di sini adalah shadow yang loncat pas kalian fokus ke keluarga ini gitu. Itu sih pengalaman iklan pertamaku, itu menarik aja gitu loh. So funny. Kayaknya pas aku SD deh kayaknya, sempat mungkin umur 9 kali ya. Delon. Si Delon lagi datang ke sekolah soalnya. Datang ke sekolah, terus biasalah kayak aku tapi nggak tahu ngapain dia di sekolah aku. Pokoknya intinya ya udah kita kayak foto, terus kayak oke, foto gitu rame-rame. Itu sih kayak pertama kali deh. Cuma aku memang dari dulu bukan yang fanatik banget sih orangnya sama apapun. Pernah fanatik, cuma bukan sama manusia biasanya gitu. Beneran kayak pas SD aku tuh emang sukanya apa ya, jadi aku memang agak tomboy dulu, jadi sukanya shonen, ngerti gak sih, kayak masih zamannya Naruto, Bleach, One Piece, Ranma, Yu Yu Hakusho, aduh udah anime lama banget yang macem-macem, apalagi yang kayak Inuyasha aku juga suka banget dulu. Jadi iya sih yang agak freak gitu sih, yang kayak aku sampai ke AVA ID, tau gak AVA? Iya, Anime Festival Asia gitu. Aku sampai datengin itu, sampai kayak iya gitulah, yang kayak wah gitu. Gitu sih. Cuma sekarang masih bisa dibilang suka anime, tapi lebih ke storytelling sih. I think I like storytelling in general. Kayak aku nonton apapun itu, yang penting ceritanya itu resonate sama aku gitu. SD juga. Nah, jadi pas SD kayaknya aku dulu pernah iseng lomba puisi di sekolah kayaknya deh. Iya, bukan kayaknya. Iya, pernah iseng lomba puisi terus dapat juara 2 itu. Pertama kali piala. Oh, tahu aja aku ada tato. Kelihatan sih, iya ya. Sebenarnya aku tatoan baru tahun lalu. Baru tahun 2000, kok gue kecampur-campur ya kepala gue. 2025 ya? Atau 2024 ya? Benar, aku ingat dulu deh timeline hidupku. Kayak 2024 ya aku. Jadi aku impulsif banget waktu itu, tiba-tiba langsung dalam satu hari aku langsung bikin 3. Jadi ini tato pertama aku, yang pertama di gambarnya. Ini hati sama salib gitu aja sih. Sebenarnya maknanya lebih dalam kalau buat aku ini. Terus kalau yang kedua ada tato anjing aku yang meninggal. Dia udah 13,5 tahun di hidup aku gitu sih. Jadi and to me he's not only a pet gitu, karena I grew up with him and we've been through dia menemani banyak fase hidup gue aja sih dulu. Terus sama yang ketiga ada di dalam sini. Ini aku boleh tunjukin nggak? Nggak apa? Nggak usah ya? Oke. Itu premium dulu, subscribe. Terus habis itu ada lagi keempat tapi gede di sini. Gitu guys. Oke, fun fact. Aku kalau konser yang tunggal yang kayak gue cuma nonton artis ini doang, belum pernah lagi, sumpah. Tapi kalau festival udah banyak. Cuma ada satu yang gue datengin 2017, seinget gue. Itu yang gue emang datang ke festival. Aku bahkan lupa itu acara apa. Tapi gue pengen nonton Lenny gitu. Dan itu dulu dia belum gede. Bukan Lenny, sorry. Hon. Nah, si Hon tuh dia belum si Hone kan kalau di sini ngomongnya, si Hone kayak tetangga gue tuh. Kayak si Hone gitu kan, dia belum
besar-besar amat gitu pada tahun itu. Dan aku pertama kali datang rasain kayak konser, dan itu masih intimate tuh, 5.000 orang. Seingat aku tuh di Kuningan deh, di Kuningan apa gitu yang di atas, yang parkirannya gini. Di sana 5.000 orang, terus aku kan agak apa ya, agak pendek gitu kan ya. Jadi gue inget gue sesek nafas. Kayak soalnya orangnya rame banget, dempet-dempet, tapi gue happy banget soalnya gue masih hafal albumnya tuh yang pertama gitu kan, yang si Hon. Jadi walaupun sesek, tapi gue masih inget, gue masih have fun banget sih gitu di sana. Nah itu memorable. SMP sih palingan, cuma nggak seru ya. Kayak gue cuma jadi pegawai cerita rakyat. Ngerti gak sih? Apa sih kayak tentara gitu. Badan si Imu ini tapi bisa bang. Nggak ada. Cuma berdiri doang. Gitu. Itu sih kayak pertama kali atau enggak ya? Atau gue kayak pernah jadi buah-buahan deh pas gue kecil. Pas TK kayak pernah deh kayak jadi aku semangka, aku pepaya, apalah gitu kan. Nah itu cuma kalau yang beneran teater gitu ya, paling pas aku kuliah sih, gitu, pas kuliah gitu. Ini setelah lulus SMA, pertama kali pacaran aku cuma sebulan. Bukannya apa, karena kayak, jadi waktu itu sama mantanku yang pertama itu, dia harusnya juga ikut ke aku lah kuliah, cuma ternyata dia berubah pikiran maunya di tempat lain akhirnya. Terus aku kayak, aku nggak bisa LDR. Nah terus kayak nggak bisa LDR, terus habis itu udah selesai gitu. Oke, dulu tuh pas SD aku tuh kan orangnya apa ya, jadi gini, sekolah aku deket banget sama rumahku. Jadi aku tuh kalau datang itu suka pas-pasan gitu, nggak telat tapi pas-pasan gitu, tapi nggak telat kan. Tapi ada satu momen dimana aku juga kayak, aduh gue males banget sekolah. Ngerti gak sih? Kayak aduh gue lagi males banget sekolah. Dan itu waktu itu kayak lagi acara Paskah gitu di sekolah aku. Terus aku kayak, intinya aku bolos. Terus ketahuan ada yang cepu. Terus akhirnya diomelin lah gitu sama guru gitu. Sebenarnya itu bukan guru BK, cuma guru homeroom aku gitu loh. Cuma itu kena, terus dari situ gue udah kayak, gue sampai datang ke sekolah gue jadi rajin. Jadi gue datang pas jam guru-guru datang ke sekolah itu gue datang gitu. Tapi cuma beberapa bulan sih, habis itu balik lagi pas-pasan. Kok dalam banget sih. Tapi dulu gue NPD lagi. Nggak se-NPD itu, cuma kayak pas gue kecil gue itu kayak ada arogannya gitu. Gue jujur banget, gue jujur sempat ada masa-masanya gue keren banget gitu. Habis itu life bikin gue humble tuh kayak oke, gue gak boleh kayak gitu lagi gitu. Cuma pas gue kecil kan gue tadi sempat bilang ya gue suka gambar gitu. Jadi setiap kali misalnya tau gak sih kayak anak kecil yang misalnya gue harus lebih bisa daripada orang dewasa gitu loh. Jadi aku ambis banget gitu, aku sampai kayak pakai pen tablet yang digital, aku lebih sukanya digital kan. Terus kalau setiap kali misalnya nih kalau anjrit gue udah bisa yang seperti ini gitu, wah bangga banget, kayak gue keren banget coy gitu. Tapi kalau dibilang pertama kali bangga, mungkin lebih ke itu kali ya, aku bangga sih sama cara gambar aku dulu gitu.